untuk bergembira dan ketawa. Ada kalanya kita perlu ketawa agar kita tahu menghargai nilai setitis air mata. Jika kita tidak merasa kesulitan hari ini, kita tidak akan merasai kemanisan kemudian hari. Tidak salah untuk sesekali merasa derita untuk mengenal erti bahagia. Sesekali kita perlu kecewa untuk kita kenal erti kejayaan. Sesekali kita perlu menangis untuk kita syukuri nikmat yang diberi. Sesekali kita perlu terhiris untuk kita kenal diri sendiri. Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama Dan Antara Digital Media buat pertama kali bersiaran dalam satu ruang komunikasi, mengupas berita-berita terkini, berkongsi informasi, menjengah peluang ekonomi, menerobos kandungan digital dan pelbagai ruang untuk kepentingan rakyat di kedua-dua negara. Ikuti program Suara Serumpun setiap Rabu pukul 12.30 tengah hari di Bernama Radio dan menerusi Facebook Live. Suara Serumpun bersatu hati membentuk jati diri ke arah wawasan lebih bererti. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama dengan kami, saya Ifan Faruqi dan saya Raifah Zulkifli. Waktu ini menerusi Suara Serumpun episod yang istimewa. Istimewa sebab apa itu, Raifah? Sebabnya menjelang Hari Raya, berakhirnya puasa. Macam tu. Tapi kita tak bersendirian. Tak. Kita bersama-sama dengan rakan daripada Jakarta. Kita ada Nita Putamasari dan juga Demi Almanda juga ketika ini untuk Suara Serumpun. Hai. Halo Irfan dan Raifah. Wah, baru dibuka aja sudah Semangat didengarkan suara-suara Iya. emas nih. Irfan belum nyanyi. Kita Raifah, sudah dengar kita suaranya. cuba lagi sekali ya. Duet. Lagu lain ke? Lagu lain. Lagu lain dia request ya. Istimewa katanya. Sebab request. Tapi apapun seperti biasa untuk Suara Serumpun, kita akan bawakan kepada anda masih lagi berita-berita daripada kedua-dua negara. Tapi istimewanya hari ini kerana kita nak juga menjengah persiapan-persiapan Aidilfitri dan juga apakah yang boleh kita jangkakan berlaku pada minggu hadapan. Okey. Tapi sebelum tu saya nak tanya jugalah Nita dan juga Demi Amanda kan sebab lama kita tak bersua ni. Betul. Jadi Terakhir itu kapan ya? terakhir itu yang macam Macam terakhir Raifah betul nyanyi sih kayaknya. yang macam saya perlu nyanyi lagi ya. Memang tugas saya Ya, untuk betul. masuk sebagai penyanyi ya. Okey. Penyanyi. Jangan gelak sangat Ifan. Okey. Suka. Macam mana keadaan di Jakarta? Bagus semuanya ataupun dah ramai orang yang mudik pulang ke kampung kan? Mudik kita bagi, betul ke? Betul Raifah. Untuk mudik sendiri di Jakarta nih sudah mulai berangsur-angsur ya gitu. Tapi memang masih belum sampai dengan 100%, mungkin baru berapa persen ya Demi ya gitu. Tapi sudah memang sudah ada beberapa yang melakukan mudik ya. Betul. Ya, dan kita harapkan supaya mudik itu berlangsung dengan baik sebab kalau macam Demi, dia kena berempuh jalan 4 jam Oh, jauh. untuk pulang. Iya, betul. Iya. Kalau mudik jadi 2 kali ganda. Jadi 2 kali ganda. Sampai 6 jam. Betul. Oh, bagus juga ambil kapal terbang. Tapi kapal terbang penuh dah kan Karena tiket mereka habis. Betul, karena kan sudah 2 tahun tidak mudik ya, makanya sudah banyak banget, hampir 80 juta pemudik nih yang akan pulang kampung pada Lebaran tahun ini. Baik, itu dia berkenaan dengan persiapan Hari Raya pada minggu hadapan. Tapi apa pun, kita nak kongsikan dulu Raifah, berita-berita daripada Kuala Lumpur dimulakan dengan perkembangan COVID-19. Silakan Irfan. COVID-19 di Kuala Lumpur untuk makluman para pendengar dan juga penonton kita di Facebook selepas lebih 3 bulan, jangkitan COVID-19 di Malaysia pada hari Isnin yang lalu turun ke paras 2,000 iaitu 2,478 kes baru dilaporkan dan ini merupakan jumlah yang penurunan yang sangat mendadak berbanding angka tertinggi sebelum ini lebih daripada 20 hampir 30,000 kes. Dan kata Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham, kali terakhir kes harian merekodkan paras 2,000 adalah pada bulan Januari yang lalu.
Dan menariknya seperti mana kita maklumkan minggu-minggu yang lalu, konsisten ya bagi mereka yang merupakan kategori 1 untuk COVID-19 adalah sebanyak 98.71%, manakala selebihnya adalah mereka yang berada kategori 3, 4 dan 5, keseluruhan hanya 1.29%. Dan daripada jumlah tersebut ada 18 kes melibatkan 60 tahun ke atas, manakala 19 kes lagi merupakan mereka yang mempunyai sejarah kesihatan yang kronik. Dan ini merupakan pertambahan kes menjadikan jumlah kes COVID-19 di Malaysia sejak pandemik bermula menghampiri 4.5 juta kes. Okey. Dan saya sebenarnya nak kongsi sikit lah berkaitan dengan COVID-19 vaksin ni kerana sekitar 2 jam yang lalu saya baru je bawa anak saya untuk buat suntikan vaksin yang kedua. Jadi anak saya umurnya 9 tahun. Jadi hari ni dia punya appointment untuk suntikan kedua. Saya memandu dengan begitu tertib dan elok sekali ya. Memang tidak potong barisan dan sebagainya. Jadi sampai di pusat vaksin saya pun tidak memotong barisan juga, beratur. So biasanya buat ke? Tak buat. Oh, tak Tak buat. buat. Nak cakap macam kita ikut peraturan. Okay. Kemudian saya cuma nak kongsi lebih kurang 15 minit begitu semuanya selesai. Jadi saya hantar anak saya pulang dan saya kembali semula untuk bertemu dengan kalian berdua. Sempat. Semata-mata nak jumpa dengan Nita dan Demi. Nita dan Demi. Luar biasa Raifa, luar biasa. Luar biasa. Demi kesempatan. Tapi kan saya rasa kanak-kanak sekarang macam tak takut sangat tau. Sebabnya bila saya pergi tu pada berlaku serentak adalah dia ada 3 tempat kan, 3 line tu. Tak ada pun yang nangis ke apa. Semua macam happy je. Macam okey, terima kasih nurse, terima kasih doktor. Meringit pun tak ada. Tak ada meringit macam Irfan tak ada. Petik nama dia, petik nama tuan-tuan. Ternyata Irfan merengek yang waktu divaksin ya. Tidak benar. Itu ternyata Irfan seorang yang manja. Saya manja. Manja. Saya nak kena upload lah sebenarnya .my ni. Silakan dengan perkembangan COVID-19 di Indonesia. Iya, dari Indonesia pun ada kabar baik di mana berdasarkan data Satgas COVID-19, tren kasus aktif COVID-19 di Indonesia terus menunjukkan angka yang baik. Di mana saat ini kasus aktif tersebut mencapai angka 17.631 kasus aktif. Angka ini tentunya turun jauh sekitar 30.000 kasus dibanding dengan pekan kemarin. Dan secara keseluruhan, kasus positif COVID di Indonesia mencapai 6 juta kasus, kurang lebih sekitar 6 juta kasus. Lalu kemudian juga untuk kasus sembuh total sudah mencapai angka 5 juta kasus di Indonesia dengan jumlah penambahan tarikh kasus sembuh itu sekitar 2.000 kasus. Dan untuk total kasus meninggal sejak terakhir diupdate pun mencapai 156.100 kasus. Nah jadi alhamdulillahnya menjelang mudik tersebut, menjelang hari raya Idul Fitri atau menjelang 1 Syawal ini, kasus aktif COVID-19 itu selalu senantiasa turun, Nita. Sehingga memang masyarakat pun menyambut baik hal ini dengan percaya diri untuk melakukan yang namanya libur lebaran. Dan juga selanjutnya juga untuk vaksinasi COVID-19 di Indonesia, untuk dosis pertama terjadi penambahan sekitar 69.000 dosis. Sehingga total dosis yang sudah disuntikan ke masyarakat menjadi sekitar 199 juta dosis. Sekitar 95% dari total target yaitu 208 juta target penerima. Lalu untuk dosis kedua saat ini sudah mencapai 164 juta penerima. Sedangkan untuk dosis ketiga booster sudah mencapai di angka 35 juta penerima. Naik sebanyak 2% menjadi 17% dosis yang telah disuntikan. Begitu untuk COVID-19 dari Indonesia, Irfan. Ya, itu bukanlah COVID-19 seperti mana sebut oleh Demi tadi, persiapan Aidilfitri kerana kes menurun dan orang ramai semakin yakin untuk pulang libur Syawal. Dan kalau di Kuala Lumpur di Malaysia ini, Nita dan Demi, ada berita baik untuk mereka yang ingin bermudik untuk pulang ke kampung kerana tol percuma diberikan kepada mereka yang akan menjalankan perjalanan pulang ke kampung. Hebat bukan? Ya. Tapi kan kita kena macam ni, kalau kita nak bagi tahu dia, kita kena ambil sesuatu yang tular di Indonesia. Contohnya yang ni. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa, bersujud dan lalu aku meminta. Ini tak minta kita dapat. Tak minta tuan-tuan dan puan-puan. Macam jual bangang. Tak minta tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak minta tuan-tuan dan puan-puan, tapi Perdana Menteri kita bagi tuan-tuan dan puan-puan.
Puan. Apa yang Perdana Menteri bagi? Bagi tol percuma diskaun sehingga 50% sempena Aidilfitri. Macam tu. Ya. Yang mana ia bukan untuk setengah kelas saja tapi semua kelas kenderaan Semua. boleh dapatkan tol percuma pada hari Sabtu dan Ahad ini dan juga Sabtu Ahad pada minggu hadapan selepas Nak daripada balik raya. nanti. Nak balik nanti pun percuma juga. Jadi ya. itu berkenaan dengan Jadi perjalanan emang kampung lah. kamu fikir semuanya percuma? Betul. Berarti Irfan dan Raifa juga mudik ya, pulang kampung juga di sana. Ya, nampaknya Irfan tidak mudik tapi Irfan mudik ke pejabat. Tapi saya akan mudik. Oh, baik. Kedah ke? Ya, saya akan berhari raya di Pulau Pinang. Saya akan bermudik di sinilah. Aiman. Bermudik di sini lah ya. Ya, saya tak ke mana-mana. Saya setia di Bernama Radio. Iya, baru first time dah nak macam sesedih. Kan dah 2 tahun dah kerja tak balik-balik. Lah. Elok kerja lagi. Emo. Marah. Tapi kalau di peringkat antara bagaimana ya untuk mereka yang pulang kampung nanti? Oke, kalau di Jakarta sendiri ini rencana pemerintah akan juga menggratiskan tarif tol. Tapi jika terjadi antrian kendaraan melebihi 1 kilometer gitu Irfan. Jadi ada syaratnya ya. Iya, ada Jadi kalau dilihat dari gerbang tol ini sudah ada kemacetan 1 kilometer. Nah, rencananya akan tol akan digratiskan Irfan gitu. Itu merupakan juga opsi dari pemerintah untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan. Saya soalan. Bila jam tu 1 kilometer, so dia akan jadi percuma. Dia akan jadi gratis lah, percuma lah tol tersebut. Tapi bila tol tu akan mula di-charge semula, adakah memang akan percuma sampailah ke hujungnya ataupun bagaimana ya? Begitu mulai 1 kilometer Irfan. Jadi begitu mulai ada kemacetan sepanjang 1 kilometer, maka pemerintah menggratiskan tol tersebut Irfan. Okey. Tapi lepas macet tu habis, akan di-charge semula? Akan kembali seperti semula, dikenakan biaya seperti semula pada saat kemacetannya sudah terurai ya. Betul, itu adalah salah satu opsi ya dari pemerintah untuk antisipasi penumpukan kendaraan Irfan gitu. Jadi kena terus macet lah, baru dapat percuma. Gratis ke macam mana? Kau tak kena bayar. Kalau saya tak percuma pun tak apa. Yang penting sampai rumah awal boleh makan rendang, lemang, Memang ketupat, kasihan nasi. juga ya yang bayar di bakso. awal juga jadi harus bayar terlebih dahulu. Gak taunya setelahnya harus dapat gratis. Jadi itu berita yang kedua dan berita yang ketiga nak kongsikan kepada para pendengar dan juga penonton kita di Facebook adalah berkenaan dengan sambutan malam 7 likur. Hidupkan suasana Syawal. 7 likur maknanya 7 hari sebelum Syawal itu ada pelbagai aktiviti yang dilakukan, khatam Quran antaranya, pasang lilin dan juga Pelita lah. pelita. Kau kenapa pasal lilin tak ada api ke? Haus. Pasang pelita buluh, pelita elektrik Kita lah. boleh pasang lilin sambil menangis je sebab tak dapat mudik. Jadi menangis. Saya pasang lilin. Pasang Tak payah nak pelita. bagi tahu dah. Okey, pelita saja bergurau. Ikan tak marah kan? Saya okey. Okey. Nanti akhir raya kita minta maaf. Okey. Kalau di sini ada pelita, kalau di Indonesia ada pelita? Iya, Ada. kalau di Indonesia mungkin banyaknya bakar obor ya. Pawai Obor. pawai obor gitu Irfan, bukan pelita ya. Jadi obor tahu ya Raifa, Obor? Irfan. Namanya pawai obor. Iya, pawai Pawai obor. obor ke? Pawai obor. Jadi tuh sejumlah masyarakat gitu berjalan berkeliling sambil membawa Macam pawai dekat obor. Uluh tu. Apa ni? Ya, pawai obor. Apa ni kita panggil Ada? Kita Pawai Oh ni lah obor-obor ke kalau Memang Olimpik tu obor kan betul. obor. Ya. Okey, hebat. Ya, bestnya. jadi masyarakat menjelang Idul Fitri itu biasanya melakukan pawai obor juga. Tapi Iya. tentunya memang secara umum juga yang biasa dilakukan oleh masyarakat itu ya mungkin seperti takbiran. Betul, ada takbiran ya, suara serempak tuh di jalan akan berkumandang tuh suara Iya. takbir gitu. Terus juga yang sejumlah masyarakat keliling kampung gitu ya, bareng gitu pawai obor sambil apa ini namanya kalau Marawis. marawis ya, marawis. merawis bagi izinkan saya Mari cari lagi. merawis. Kayak apa ya, gendang gitu nyanyi apa marawis. Iya. Iya. seperti Dan itu. kalau bawa pawai obor tu memang berarak beramai-ramai setiap seorang betul pegang satu ya. betul berarak beramai-ramai. beramai-ramai gitu. Pernah lihat mungkin di YouTube bisa di googling tuh Irfan tuh pawai obor. Ya.
Kalau dah Google saya nampak semua orang pegang lah, sebab kalau di Malaysia memang kita ada juga takbir berarak daripada rumah ke rumah. Betul. Tapi Betul. maknanya Tapi kita tak bawa obor. ya betul. Bawa Oh. torchlight. Supaya dia berjalan beramai-ramai bertakbir saja, tak betul. adalah obor Saya tu. suka tau takbir tu. Dah lama tak dapat buat. Dulu waktu kecil kan saya nak kongsi di kawasan di Kuala Lumpur kampung saya di Kuala Lumpur sebenarnya. Jadi di Kuala Lumpur tu malam raya kita akan takbir dari rumah ke rumah tau. Jadi kalau untuk kanak-kanak dia seronok sebab dapat duit raya. Jadi saya sanggup tunggu sampai 2 pagi. Lepas tu kan kan macam dah penuh kan baju kan, poket dah penuh, bawa macam ni. Letak dekat ni, lepas tu macam ni. Ya. Oh, Ya. banyak. Lepas tu jeling orang yang dapat sikit macam belakang macam. Jeling je tu. So sekarang ni, Sekarang saya didatangi kanak-kanak. Sekarang ya betul. saya buka jugalah seorang ambil. Sekarang saya begini, letak gula-gula ambil dia tak ada macam tu. Ya. Iya. Kalau di kita biasanya bagi-bagi THR juga ya. Jadi Betul. mungkin sempat kita bahas juga bahwa biasanya para pekerja itu mendapatkan THR dari di mana tempat mereka bekerja. Nah, biasanya begitu mereka kembali mudik untuk pulang ke kampung halaman mereka di daerah asal mereka, itu dia membagikan THR mereka kepada keluarga mereka yang bisa dibilang umurnya lebih muda dibandingkan dengan mereka. Begitu Irfan. Jadi memang suasana lebaran di Indonesia juga memang sangat dinantikan juga oleh masyarakat Indonesia gitu, karena selain berkumpulnya keluarga yang sudah mungkin lama sekali ditinggalkan untuk bekerja gitu, juga mereka membagikan rezeki yang telah mereka bawa dari tempat mereka bekerja kepada anak-anak yang biasanya atau keluarga yang lebih muda dari umur mereka, Irfan. Betul, sama seperti yang tadi Raifa katakan Itu ya. biasanya anak-anak pada ngantri semua minta jatah gitu sambil menadahkan tangannya minta uang. Oh, jatah. Di raya itu jatah. Iya. Habis salaman kasih amplopnya THR gitu. Kalau Raifa kan dulu dia yang menadang nih, sekarang dia yang harus memberi. Iya, kayak misalkan Raifa dan Irfan itu harus memberi kepada yang lebih muda umurnya. Tapi Irfan dia masih menerima. Masih dalam kategori balita ya Irfan ya. Masih remaja, muda masih remaja gitu. Di Jakarta sendiri pun kalau hari raya tuh ada tradisi makan ketupat. Nah, kalau di Kuala Lumpur ada gak ya, sama ya? Iya, ketupat dan rendang. Nah, rendang, opor ayam, banyak ya. Aduh, jadi lapar. Opor lebih kurang. Orang macam rendang juga. Rendang. Ada orang dah haus. Dan kita boleh beralih kepada berita-berita daripada Jakarta. Silakan. Baik, masuk berita yang kedua. Seperti yang diinfokan minggu lalu bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan libur perayaan Idul Fitri mulai tanggal 29 April hingga 8 Mei. Nah, dari situ masyarakat tuh mulai antusias tuh untuk berbondong-bondong pulang kampung setelah 2 tahun pandemi ya, 1 tahun ini sudah dilonggarkan gitu kan, tapi tetap prokes. Nah dari situ Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada Kamis besok nih Irfan nih, puncak tanggal 28. Hal itu terlihat dari penjualan tiket kereta api di mana PT KAI Indonesia menyatakan puncak mudik Lebaran 2022 dalam penggunaan jasa transportasi kereta api akan terjadi pada tanggal tersebut. Nah, proyeksi itu muncul berdasarkan karena habisnya penjualan tiket nih sudah hampir 96% atau 96%. Jadi banyak masyarakat di Indonesia yang pulang kampungnya menggunakan transportasi umum ya ketimbang dari mobil pribadi karena waduh sudah membayangkan macetnya 80 juta pemudik gitu di tol. Padahal tadi tol kalau macetnya 1 kilometer gratis. Cuma ya. Itu dia gitu. Dan kalau di Indonesia cuti rayanya 4 hari, 2 hari, seminggu ke sebulan cuti raya. Jangan sebulan. Biasanya 10 hari Irfan. 10 hari. Oh 10 hari. Gitu. 10 hari. Gitu dari tanggal hari Jumat ya. Hari Jumat 29 April ya, kita mulai libur nih Irfan. Nanti masuk lagi tanggal 9 Mei. Iya. Jadi hari Jumat kita sudah tidak masuk kantor, sudah berlibur, sudah mudik. Mudik. Jealous lah kita masih lagi berada di sini. Jangan sedih Irfan ya. Tidak boleh nangis.
Hati hancur berkeping-keping. Hancur betul-betul. Kalau di Malaysia kapan mulai hari liburnya itu, hari cutinya itu di Malaysia? Kalau cuti memang 2 hari sahaja. Kalau cuti umum yang betul-betul hari raya pertama dan kedua. Tetapi untuk tahun ini kita ada hari pekerja. Hari pekerja jatuh pada hari Ahad. Jadi dipindahkan ke hari Isnin. Jadi kita cuti Isnin, Selasa, Rabu. Tapi sekolah cutilah sampai Sabtu, Ahad begitu. Seminggu cutinya. Berarti kita mengikuti sekolah di sana ya. Sampai Sabtu, Ahad, Minggu ya. Ya, dan itu berkenaan dengan persiapan raya di Malaysia lah. Ya. Dan saya maklumkan bahawa di Indonesia Masjid Istiqlal, saya pernah sempat pergi ke sana sekali. Sebelum ini masjid yang sangat besar. Sekali saya pernah solat Jumaat di situ. Dan begitu ramai, tapi itu sebelum pandemik lah. Iya, sebelum pandemi tentunya. Betul. Karena memang selama pandemi ini Masjid Istiqlal itu memang ditutup, Irfan. Jadi ada kabar gembira juga dari Masjid Istiqlal ini. Perdana sejak pandemi, Istiqlal itu akan kembali menggelar yang namanya sholat Id di tingkat kenegaraan. Masjid Istiqlal di Jakarta Pusat akan kembali menggelar sholat Idul Fitri 1443 Hijriah pada tahun ini. Sholat Idul Fitri ini tingkat kenegaraan perdana digelar sejak pandemi COVID-19. Namun memang sayangnya pihak Istiqlal sendiri belum memutuskan terkait kapasitas jamaah yang dapat ikut sholat Id. Nantinya pihak Istiqlal akan lebih dahulu melakukan rapat dengan beberapa pihak terkait untuk menentukan hal tersebut. Jadi meskipun akan dibuka kembali untuk melaksanakan yang namanya sholat Id, sholat Idul Fitri, Masjid Istiqlal juga tentunya akan mengatur regulasinya seperti berapa kuota atau para jamaah yang bisa melaksanakan sholat Id di tempat tersebut. Karena memang tentunya pandemi COVID-19 ini kan belum berakhir juga ya. Betul. Sehingga pemerintah masih mencoba untuk menanggulangi atau mencoba mengontrol dari pandemi COVID-19 ini. Dan dikabarkan juga untuk sholat Id ini, dikabarkan Wakil Presiden kita Ma'ruf Amin juga dikabarkan akan mengerjakan yang namanya sholat Id di Masjid Istiqlal tersebut. Iya, betul. Jadi mungkin sekaligus menyambut bahwa Masjid Istiqlal sudah kembali dibuka, sehingga Wapres berencana untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di sana, Nita. Betul. Jadi ikut itu ya. Wakil Presiden yang akan turun ya? Gitu. Tapi Wakil tetap Presiden akan prokes ya bersama. Irfan ya. Betul. Masih tetap. Tapi Masjid Istiqlal tu boleh muat 20,000. Begitu Ya, kan? betul. Kapasitasnya besar sekali. Jadi Luas. bisa dikatakan memang sebagai ikon dari masjid yang ada di Indonesia. Di Jakarta. Tempatnya di Jakarta. Iya. Jadi kita dapat pergi ya, Fan? Ayolah, Raifa. Ayolah. Irfan. Raya keberapa kita pergi ni? Ditunggu ke Jakarta lah. Raya, kita tak pergi raya tak pergi lah. raya Diorang lah. pun nak cuti. Kita kena datang hari yang mereka ada, baru mereka akan menyantuni kita. Dan dapat duit raya. Dapat jatah. Begitu. Dan itu perkongsian-perkongsian berita untuk Suara Serumpun hari ini. Sempena pengakhiran Ramadan dan juga menyambut Syawal pada minggu hadapan. Kita buka ruang kepada kedua-duanya, Nita dan Demi, untuk berikan ucapan raya kepada pendengar-pendengar kita. Baik, untuk pendengar Suara Serumpun baik di Malaysia dan di Jakarta, selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, semoga kita semua kembali ke fitri. Iya, tetap semangat berpuasa, tetap bersabar menjalankan ibadah puasa sampai nanti kita menuju hari kemenangan. Itu dia. Selamat Demi lebaran konsisten buat ya. Irfan. Iya. Ke minggu semangat berpuasa. Sampai ke hujung semangat berpuasa. Semangat terus. Harus konsisten karena Demi mudah tergoda Irfan. Oh ya ke? Iya ke? Tidak, layangan saya kuat. terputus tu. Tiba-tiba. Nita, layangan terputus tu dia dah masuk season 2 Oh sudah ada ya. Oh layangan putus sudah ada season 2 ya. Oh, tak pasti Raifa tu tahu yang juga tanya. berarti tentang itu layangan putus. Setiap hari bercerita dalam konti berkenaan Tapi saya belum nonton penuh. Saya tak tengok penuh sebab saya takut saya berbuka awal. Oh iya jangan. Jadi dianjurkan untuk penontonnya yang ingin melihat layangan putus setelah berbuka saja. Iya, selepas berbuka. Tapi sepertinya belum lanjut juga ya season 2 ya. Tapi macam dah mula dia punya promo tu. Macam ada je promo. Oh, Belum kot, ya, nanti kita mungkin tunggu promonya lah. sudah mulai. Tapi dari sini juga season 2 belum masuk ya, belum mulai ya. Okey, belum lagi disiarkan. Kalau dah siar nanti Suara Serumpun kita buat layangan Kita terputus panggil dia, review. Iya, kita panggil ya. Kita undang.
Ajak bergabung di Suara Serumpun. Itu dia. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua-duanya. Dan Raifah ada ucapan akhir? Saya nak ucapkan terima kasih kepada pendengar-pendengar kita yang berada di Jakarta, Indonesia, keluarga besar kita juga, kan, bersama-sama serumpun. Selamat menyambut Hari Raya. Maaf Zahid dan batin. Ya, daripada kami berdua selamat Hari Raya, dan jatah itu boleh dihantar ke Wisma Berdamang kalau ada nak hantar duit raya, kami menanti dengan penuh setia. Baik, itu saja daripada kami. Terima kasih kerana bersama kami di Bernama Radio. Stesen Berita Bisnes pilihan anda. Bye-bye. Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama Dan Antara Digital Media buat pertama kali bersiaran dalam satu ruang komunikasi, mengupas berita-berita terkini, berkongsi informasi, menjengah peluang ekonomi, menerobos kandungan digital dan pelbagai ruang untuk kepentingan rakyat di kedua-dua negara. Ikuti program Suara Serumpun setiap Rabu pukul 12.30 tengah hari di Bernama Radio dan menerusi Facebook Live. Suara Serumpun bersatu hati membentuk jati diri ke arah wawasan lebih bererti. Serenya FM 19